Allah yang maha ngatur. Inilah tadi saya bicara orang lain, bisa jadi orang bertanya, ibu-ibu para jamaah bertanya, emang Ustaz udah? Bisa jadi ini bagian dari kita berikhtiar memotivasi para jamaah sekalian untuk bisa bersedekah yang terbaik. Saya akan bacakan arti di surat Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya orang-orang seperti itu seperti batu licin, ya, batunya licin yang di atasnya ada debu. Debu itu kecil apa gede? Kecil, ya. Di batu yang licin, di atasnya ada debu, ya. Kemudian di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya, kalau orang berinfak bersedekah karena ria, karena pengen pamer untuk orang lain, dianggap hebat, dianggap dermawan, ya, maka seperti batu licin, apalagi menyakiti penerimanya. Bapak nih kalau nggak saya bantu pasti tambah susah. Nah, kira-kira gitu. Ada orang miskin nih kita bantu, kita kasih makan. Bapak nih ya, kalau nggak saya bantu nih, nggak saya kasih makan, udah mati dari dulu. Masya Allah, jahat banget ya. Itu kan kalau yang kita kemudian bantu disebutin kayak begitu kan sakit hatinya. Allah menggambarkannya secara ekstrim. Batunya licin, di atasnya ada debu. Debu itu kan kecil sekali, enteng sekali, ringan sekali. Kemudian Allah menyapunya dengan hujan yang lebat. Hush! Maka batu itu kembali licin. Padahal kalau di batu licin kemudian ada debu, tidak perlu pakai hujan, cuma ditiup gitu doang aja udah hilang. Tapi Allah ekstrim banget ngasih gambaran ke kita. Di saat kemudian pamer, begitu cara Allah menghapuskan pahala kita bersedekah. Gak perlu pakai cuman pakai mulut aja, cuman gitu doang aja udah selesai, cuman giniin aja udah selesai. Kenapa harus diturunkan hujan yang lebat untuk menghilangkan debu di atas batu licin itu? Subhanallah. Mudah-mudahan kita akan tergerak untuk bisa bersedekah yang terbaik yang kita cintai, untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah akan mengganti dengan perlipatan yang tidak masuk akal kita. Demikian, mungkin udah jam 12, kalau mau ditanya jawab. Saya kira ini sudah terjawab dengan kisahnya Mbak Kenny. Ya, tetap sih kita berhitungan bahwa Allah ngasih rezeki pada kita, kemudian kita dapat gajinya berapa. Tapi ada lagi hitungannya, ada kisah lagi yang luar biasa juga, ya. Di saat ini nggak nyambung di urusannya ya, tapi itulah caranya Allah. Bagaimana ada seorang guru TK yang berpenghasilan 150.000 rupiah saja, kalau di Indonesia masih banyak nih ya, di kampung-kampung itu masih ada guru TK yang bergaji 150.000 per bulan, ya. Kemudian datang nih ke Ustaz Yusuf Mansur, Ustaz, pengen banget gaji saya naik, gimana caranya? Karena uang 150.000 itu juga nggak cukup. Secara manajemen keuangan nggak cukup buat makan sebulan, buat transport sebulan, nggak cukup. Tapi TK itu baru bisa memberikan gaji sebesar itu. Kemudian ditanya sama Ustadz, memangnya pengen naik gaji sampai berapa? 500.000 Ustadz. Kok minta sama Allah cuman sedikit, kenapa nggak pengen 1 juta sekalian? Dipancing nih sama Ustadz Sumansur. Kenapa nggak pengennya 1 juta? Udah doa aja pengen naik sampai 1 juta. Enggak Ustadz, 500.000 aja. Kenapa nggak 1 juta? 500.000 aja. Kenapa nggak 1 juta? 500.000 aja. Ya udah. Kenapa 500.000? Karena kepala sekolahnya aja gajinya 450. Masa saya pengen gaji naik sampai 1 juta? Nggak masuk akal dong Ustadz. Oh ya deh. Ya udah. Kita doain. Habis didoain, ya tetap riyadhah,
sholatnya jangan tinggal, tepat waktu, duhanya jangan tinggal, tahajudnya jangan tinggal, ya kan? Kemarin Ustadz juga pesan yang waktu pas di Al Junaid, sekolah Al Junaid, kemarin beliau live dengan jamaah di sana, mengingatkan kepada kita semua untuk tidak meninggalkan sholat duha minimal 4 rakaat setiap hari, ya, karena Allah akan mencukupkan rezeki kita. Kemudian jangan juga tinggal sholat wajib plus sunnah-sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya. Kemudian juga jangan tinggal tahajudnya, ya. Kemudian guru ini ditanyain tuh apalagi kira-kira kalau memang sholatnya nggak tinggal, duhanya nggak tinggal, tahajudnya nggak tinggal. Ustaz, saya berniat gaji saya selama 2 bulan 150.000 selama 2 bulan akan saya sedekahin. Oh ya, alhamdulillah, itu sedekah terbaik. Bisa jadi angkanya cuma 150.000, tapi dia punyanya uang ya segitu. Maka itulah sedekah yang terbaik. Baik, kita doain, kemudian beliau riyadhah, sholat nggak tinggal, duha nggak tinggal, tahajud nggak tinggal. Selama 2 bulan disedekahin pol-polan tuh gajinya 150.000 selama 2 bulan. Maka di bulan ketiga datang lagi ke Ustadz. Ustadz, terima kasih ya. Woi, yang kemarin itu ya pengen gaji naik, gimana? Udah naik belum? Alhamdulillah Ustadz, gaji saya tetap 150.000. Loh, tetap 150.000. Ustadz juga, masa sih? Kayak nggak percaya, masa sih? Udah kayak gini, masih Allah nggak ngasih rizki. Tapi ada cerita yang lain Ustadz. Pendapatan saya hari ini adalah 3.150.000. Loh, gaji sih tetap 150.000, tapi subhanallah beliau dinikahin oleh suami yang bergaji 3 juta. Ya kan begitu, rezeki kan tidak harus dari gaji kita sendiri toh. Lah iya, namanya juga caranya Allah udah kayak begitu. Ada yang luar biasa lagi Ustaz, bukan hanya di situ. Ternyata sekarang TK itu diserahkan kepada saya. Karena apa? Laki-laki yang menikahi saya adalah putra pemilik sekolah itu. Yes. Kalau nggak Allah yang ngatur, selama sekian bulan, sekian tahun ngajar nggak dilirik-lirik tuh. Ya kan nggak dilirik-lirik, selama kemarin ngapain aja, kemana aja bang? Saya udah lama di sini ngajar, nggak dilirik-lirik. Ya, kok di saat kemudian beliau sedekah, Allah ngebuka tuh tabir. Beliau ngebuka tuh dari jadi tertarik. Ya Allah, dari mana aja kemarin bang? Subhanallah, kalau Allah sudah mengatur kayak begitu, yang tadinya enggak tertarik selama bertahun-tahun beliau ngajar, anaknya juga bolak-balik juga nggak naksir gitu, kok ya setelah sedekah jadi naksir. Kalau Allah nggak ngebuka itu hijab, nggak mungkin terjadi. Tapi beliau sudah sedekah pol-polan, bahkan gajinya selama 2 bulan disedekahin semua, duhanya nggak cuma 4 rakaat, bahkan 12 rakaat dipolin, tahajudnya nggak tinggal, sholatnya tepat waktu plus qobliyah ba'diyahnya dikerjain. Maka Allah juga begitu sayang kepada beliau, dan sekarang akhirnya penghasilan beliau menjadi 3.150.000, dan juga sekolah itu menjadi tanggung jawabnya beliau. Langsung tuh melebihin kepala sekolah, orang yang punya sekolah lebih kepala sekolah. Subhanallah. Kalau dihitung dari matematika kita nggak mungkin terjadi, tapi kalau matematikanya Allah sangat mungkin terjadi. Jadi kalau kita masih merasa kurang, bukan berarti kemudian sedekahnya kecil, justru gedein. Biar apa? Allah nyukupin rezeki kita, Allah nyukupin kebutuhan kita, Allah mengabulkan hajat kita. Bisa jadi gaji kita pas-pasan, tapi kita pengen macam-macam, pengen umroh, wajar nggak? Wajar. Pengen umroh kok nggak boleh? Pengen haji boleh nggak? Ya boleh. Pengen bantu keluarga yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia, pengen nggak? Ya pengen. Pengen berangkatan haji emak, pengen. Apakah salah? Pengenan itu, hajat itu nggak salah.